Assalamualaikum Sobat Pandang. Kali ini kita akan membahas tentang agama di Indonesia. Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, adalah negeri yang dilukis dengan warna-warni budaya, bahasa, dan agama yang beragam. Dari hiruk-pikuk jalanan Jakarta hingga sawah Bali yang tenang, udara dipenuhi dengan doa dan ritual jutaan orang, sebuah bukti kekuatan iman yang abadi di sudut dunia ini. Permadani kepercayaan yang kaya ini terjalin erat dalam jalinan masyarakat Indonesia, membentuk nilai-nilai, tradisi, dan pandangan hidupnya. Untuk benar-benar memahami Indonesia, kita harus menyelami jantung lanskap agamanya, di mana Islam, agama dominan, hidup berdampingan dengan mosaik agama lain yang diakui secara resmi. Setiap tradisi agama, dengan praktik dan keyakinannya yang unik, berkontribusi pada mosaik yang rumit dan menarik, yaitu masyarakat Indonesia. Esai ini memulai perjalanan untuk menjelajahi sifat multifaset agama di Indonesia. Esai ini menggali dominasi Islam, keberadaan agama-agama lain, dan tarian yang rumit antara agama, budaya, dan politik. Esai ini juga akan menyentuh tantangan dan keberhasilan dalam menjaga kerukunan umat beragama di negara yang sedang bergulat dengan modernitas dan globalisasi. Panggilan untuk sholat, yang bergema 5 kali sehari dari menara masjid yang tak terhitung jumlahnya, berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan pengaruh Islam yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan sekitar 87% penduduknya menganut agama Islam, Indonesia berdiri sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbanyak di dunia. Islam tiba di Indonesia sekitar abad ke-12 melalui para pedagang Arab. Mereka membawa iman mereka yang menyebar melalui masyarakat pesisir. Mayoritas Muslim Indonesia menganut aliran Islam Sunni, dengan minoritas Syiah yang kecil namun signifikan. Islam Indonesia adalah permadani hidup dengan berbagai interpretasi dan praktik. Adat istiadat lokal berbaur dengan prinsip-prinsip Islam, menciptakan ekspresi iman yang unik dalam konteks Indonesia. Meskipun Islam menempati posisi menonjol di Indonesia, penting untuk diingat bahwa lanskap agama negara ini melampaui menara dan masjid. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama ini terjalin erat dalam sejarah dan budaya bangsa. Kekristenan, meliputi Protestan dan Katolik, mewakili sekitar 11% dari populasi. Kedatangan agama Kristen terkait erat dengan era kolonialisme Eropa. Kekuatan kolonial membawa iman mereka, yang secara bertahap menemukan pemeluk di Indonesia. Agama Hindu memegang kendali sebagai agama dominan di Bali, di mana agama Hindu memengaruhi setiap aspek kehidupan. Pulau Bali berdiri sebagai bukti nyata dari warisan Hindu yang abadi di Indonesia. Buddhisme menikmati sejarah yang kaya di Indonesia, yang berasal dari abad ke-7, ketika Nusantara adalah rumah bagi kerajaan Buddha yang kuat. Konfusianisme memiliki kehadiran yang signifikan, terutama di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia. Keberagaman agama Indonesia, meskipun merupakan sumber kekayaan dan vibransi budaya yang luar biasa, juga menghadirkan tantangan tersendiri. Bangsa ini telah bergulat dengan contoh-contoh intoleransi agama, diskriminasi, dan bahkan kekerasan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kerukunan umat beragama dan telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antaragama. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, hak fundamental yang tercantum dalam prinsip-prinsip dasar negara. Komitmen terhadap kebebasan beragama ini semakin ditegaskan oleh Pancasila, falsafah bangsa Indonesia, yang menekankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Terlepas dari tantangannya, sejarah Indonesia penuh dengan contoh-contoh kerukunan dan kerjasama antarumat beragama. Di banyak komunitas, orang-orang dari agama yang berbeda telah hidup berdampingan selama beberapa generasi, berbagi ruang, tradisi, dan bahkan perayaan keagamaan. Semangat toleransi dan saling menghormati ini dipupuk melalui dialog antaragama, acara lintas budaya, dan inisiatif masyarakat yang mempertemukan orang-orang dari agama yang berbeda. Bagian 5, yang sakral dan sekuler. Indonesia bukanlah negara teokrasi, melainkan negara demokrasi sekuler. Artinya meskipun agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, negara tidak memihak agama manapun di atas agama lainnya.
Pemisahan agama dan negara ini merupakan landasan demokrasi Indonesia, yang memastikan bahwa semua warga negara, apapun keyakinannya, memiliki hak dan perlindungan yang sama di bawah hukum. Namun, garis antara yang sakral dan sekuler di Indonesia terkadang tampak kabur. Agama seringkali bersinggungan dengan politik, budaya, dan norma sosial, menciptakan interaksi kompleks yang membentuk wacana publik dan keputusan kebijakan. Hal ini terlihat jelas selama siklus pemilihan, ketika sentimen dan afiliasi agama dapat memengaruhi perilaku pemilih. Kementerian Agama memainkan peran penting dalam menavigasi persimpangan agama dan pemerintahan. Kementerian ini mengawasi pendidikan agama, memberikan dukungan kepada komunitas agama, dan bekerja untuk mempromosikan kerukunan antarumat beragama. Kementerian ini juga memainkan peran pengaturan, mengawasi hal-hal seperti pembangunan rumah ibadah, sertifikasi pemuka agama, dan pengelolaan lembaga keagamaan. Bagian 6. Agama di ruang publik. Pengaruh agama melampaui dinding tempat ibadah, merasuk ke berbagai aspek kehidupan publik di Indonesia. Bukan hal yang aneh mendengar khotbah agama disiarkan melalui pengeras suara, menyaksikan prosesi keagamaan yang berkelok-kelok melalui jalan-jalan kota, atau menemukan ikonografi keagamaan yang menghiasi ruang publik. Organisasi dan cendekiawan agama seringkali memiliki pengaruh yang besar, membentuk opini publik tentang berbagai masalah sosial dan politik. Mereka dapat mengadvokasi kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai agama mereka, memobilisasi pengikut mereka untuk mendukung tujuan tertentu, atau memberikan panduan moral tentang masalah-masalah yang menjadi perhatian publik. Persimpangan agama dan politik terlihat jelas selama pemilihan umum. Partai dan kandidat agama seringkali berkampanye di platform yang menekankan nilai-nilai agama, berusaha untuk menarik pemilih yang memprioritaskan iman dalam pilihan politik mereka. Dukungan agama dapat membawa bobot yang signifikan, memengaruhi hasil pemilihan. Bagian 7. Janji dan bahaya kebebasan. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negaranya, hak fundamental yang mendasari komitmen bangsa terhadap keberagaman dan pluralisme. Hak ini meliputi kebebasan untuk memilih agama, untuk menjalankan keyakinan seseorang tanpa rasa takut akan penganiayaan, dan untuk mengubah agama seseorang dengan bebas. Namun kebebasan ini tidak mutlak dan disertai dengan batasan-batasan tertentu, yang seringkali dibenarkan atas dasar menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, atau kerukunan umat beragama. Misalnya, penistaan agama merupakan tindak pidana di Indonesia, dan individu dapat menghadapi konsekuensi hukum karena menghina atau mencemarkan nama baik suatu agama. Aspek lain dari kebebasan beragama yang telah menimbulkan perdebatan adalah persyaratan bagi warga negara untuk mencantumkan agama mereka di kartu identitas nasional mereka. Meskipun praktik ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penyediaan layanan keagamaan dan untuk melacak demografi agama, hal ini telah dikritik oleh beberapa pihak sebagai pelanggaran hak atas kebebasan berkeyakinan dan hak atas privasi. Bagian 8. Menavigasi garis patahan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan peningkatan konservatisme agama dan munculnya kelompok-kelompok radikal yang menganut pandangan intoleran. Kelompok-kelompok ini seringkali mengeksploitasi media sosial dan platform daring lainnya untuk menyebarkan ideologi mereka, merekrut pengikut, dan menghasut kebencian terhadap agama minoritas. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melawan ancaman ini, termasuk memperkuat lembaga penegak hukum, memantau kelompok-kelompok ekstremis, dan mempromosikan dialog antaragama. Namun, mengatasi akar penyebab radikalisasi, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan pengucilan sosial, tetap menjadi tantangan yang kompleks. Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah meningkatnya politik identitas, yang berpotensi memperburuk ketegangan agama. Aktor politik dapat mengeksploitasi sentimen agama untuk keuntungan elektoral, memicu perpecahan dalam masyarakat. Bagian 9. Permadani abadi. Lanskap agama Indonesia adalah bukti kekuatan iman yang abadi dan kompleksitas dalam mengelola keberagaman di dunia yang terglobalisasi. Komitmen bangsa terhadap kebebasan beragama, meskipun menghadapi tantangan, tetap menjadi suara harapan di dunia yang sering kali dirusak oleh intoleransi agama. Seiring dengan terus menavigasi Indonesia di abad ke-21,
Kemampuannya untuk menjaga kerukunan umat beragama akan bergantung pada komitmennya terhadap dialog, toleransi, dan supremasi hukum. Permadani agama yang membentuk Indonesia merupakan sumber kekuatan dan tantangan, dan masa depannya akan dibentuk oleh bagaimana ia memilih untuk menjalin benang-benang identitas agama yang beragam. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga sudut pandang agar cara pandang kita lebih sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.